Jadi pertama saya mau jelaskan terkait dengan struktur dan metode penggunaan semuanya. Jadi seperti di gambar ini. Di sini itu terdiri dari mani-mani di yang bawah pada sebuah ini itu bernilai 1. Sedangkan mani-mani pada sebuah yang bagian atas ini terdiri dari 1 dan bernilai 5. Dan pada bagian sebuah ini memiliki nilai masing-masingnya. Jadi seperti yang ada pada titik ini, di atasnya ada titik di mana ini sebagai tanda bilangan itu terdapat titik untuk menandakan seperti ribuan, jutaan, hingga miliaran gitu ya. Jadi contohnya seperti di gambar ini, pada kolom I ini sebagai satuan, kolom H ini sebagai puluhan, kolom D ini sebagai ratusan, jadi kolom F ini sebagai ribuan ya. Dan seterusnya E sampai A itu menandakan di mana nilainya semakin besar lebih dari 0. Sedangkan kalau dari kolom D ini sebagai desimal. Lalu untuk K hingga M itu juga sama untuk bernilai desimal, cuma sebutannya itu yang berbeda ya. Contohnya seperti dari 0,1 dengan 0,01 berarti dari sebuah ini yang kita angkat adalah yang bagian sebelumnya satuan ya, berarti di ini ya. Jadi kalau 0,1 berarti yang sebelumnya satuan ini kita angkat 1. Jadi 0,1. Sedangkan kalau yang 0,01 berarti 2 ya, karena lagi kita angkat 1. Jadi dipastikan sebelum mengangkat atau mengangkat bagian bawah dan menurunkan bagian atas, jadi kita harus mengubah semua ini terlebih dahulu dengan nilai 0. Jadi dipastikan yang bawah ini harus di bawah dan yang atas harus ada di atas. Jadi kalau mau semua ini memiliki nilai berarti harus ada yang terletak di bagian tengah. Terus contohnya ada juga yang ini, di mana ada yang juga menggunakan tanpa menggunakan desimal, sehingga dari satuan ini sudah langsung di sebelah kiri, di sebelah kanannya. Gitu. Sehingga jadi semakin ke kiri itu akan menjadi puluhan, menjadi ratusan, ribuan, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya sebelum masuk ke sini, ada rumus yang digunakan dalam semua ya. Jadi pertama, metode atau rumus yang digunakan dalam semua itu pertama rumus langsung, di mana ini kita menggunakannya dengan bilangan-bilangan yang sederhana. Jadi jadi langsung dari 1 ditambah 2 ditambah 5 seperti itu. Kalau dalam puluhan berarti bisa juga seperti 12 ditambah 11 ditambah 15 ya. Jadi yang pertama seperti di sini. Pertama soalnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 5. Jadi pertama dalam satuan ini kita angkat ke atas ya. Ini menjadi 1. Lalu ditambah 2 berarti yang bagian bawah pada satuan ini kita angkat 2 kali kita berikan satuannya.
Selanjutnya itu ditambah 5. Berarti di mana 5 ini tidak pada mani di bawah lagi, tetapi mani di bagian atasnya. Sehingga jadi di sini akan bernilai 8. Ya. Selanjutnya soal di bawah. Itu ada 12 ditambah 11 ditambah 15. Jadi yang pertama susun dulu 12, 2 pada satuan dan 1 pada puluhan. Lalu kita tambah dengan 11. Berarti pada 11 itu angkat 1 pada satuan dan angkat 1 mani pada puluhan. Jadi di sini berjumlah 23. Selanjutnya ditambah dengan 15. Berarti pada satuan kita tambahkan 5, di mana nilai mani yang bernilai 5 itu ada di atas. Jadi yang atas pada satuan itu kita turunkan dan 1 pada puluhan ini kita angkat. Sehingga dari di sini itu menghasilkan 38. Ya. Jadi di sini yang atas ini ada 8 dan yang di bawah ini adalah 38. Selanjutnya ada rumus kawan kecil. Jadi di mana kita harus memberi pasangan setiap bilangan yang sama dengan 5 ya. Jadi apa saja yang menghasilkan bilangan 5? Di sini ada 1 ditambah 4, bisa juga 2 ditambah 3, bisa juga 3 ditambah 2, dan 4 ditambah 1. Gitu. Selanjutnya ada juga rumus kawan besar ya. Rumus kawan besar berarti di mana pasangan dua bilangan yang menghasilkan sama dengan 10. Berarti contohnya seperti 1 ditambah 9 itu sama dengan 10, 2 ditambah 8 sama dengan 10, 3 dengan 7, terus 4 ditambah 6, 5 ditambah 5, dan sebaliknya. Jadi bisa kita tulis saja. Kalau 10 ditambah 3, 8 ditambah 2, 9 ditambah 1. Ini sama dengan 10. Jadi nomor soalnya seperti di sini 42. Ini ada soal contohnya seperti 42 ditambah 31. Ini kita menggunakan rumus kawan kecil ya. Jadi rumus kawan kecil yang pertama itu 42. Kita susun dulu yang ada di sebuah. Jadi 2 mani pada satuan kita angkat dan 4 pada puluhan ini kita angkat. Jadi di sini ada 42. 4 pada puluhan ini ada. Jadi 2 pada satuan dan 4 pada puluhan. Selanjutnya itu ditambah 31. Berarti pertama pada satuan kita tambahkan dengan 1 dulu. Berarti mani bagian bawah kita angkat 1 ke atas. Selanjutnya di situ ada 3 pada puluhan. Berarti kita harus menambahkan 4 dengan 3. Sehingga karena di sini tidak ada mani lagi di bawahnya, maka kita harus mencari pasangan kawan kecil dari 3. Kawan kecil dari 3 itu 2. Sehingga 5 bagian atas ini kita turunkan dan 2 bagian bawah pada puluhan ini kita turunkan. Maka ini menjadi 73. 73.
Di situ kenapa kok harus menggunakan rumus kawan kecil? Berarti di mana seperti tadi 3 ditambah dengan 4, berarti di mana 4 ini kita bisa tulis dengan 5 dikurangi 1, sehingga 5 kita turunkan dan 1 kita turunkan, seperti itu. Bisa juga seperti ini ya. Kalau tadi kawan kecilnya dari 3 kan sama dengan 2, berarti di mana ini 5 kita turunkan dan 2-nya kita turunkan gitu. Jadi menggunakan rumus kawan kecil seperti itu ya. Selanjutnya ada soal 34 ditambah 78. Jadi pertama pastikan dulu semuanya bernilai 0, itu yang atas harus berada di atas dan yang bawah harus menempel di bawah. Selanjutnya kita susun 34, berarti 4 pada satuan dan 3 pada puluhan. Kita tengahkan ya. Nah, selanjutnya itu ditambah 78, berarti di bagian satuan yang bernilai 4 itu kita harus tambahkan dengan 8. Pertama, 8 dari semua ini yang paling lagi di bawahnya, jadi sehingga 8 ini kita harus mencari kawan besarnya. Kawan besar dari 8 itu 2, maka 2 bagi pada satuan ini kita turunkan, lalu ditambah 1 pada puluhan, 1 ya, 1 ke atas. Jadi di sini akan bernilai 42. Selanjutnya dari 34 ditambah dengan 78 itu ada angka 7 pada puluhan, sehingga pada manik pada semua di bagian puluhan ini kan sudah tidak ada lagi. Lalu kita tambahkan 7 di bagian puluhan itu dengan cara mencari kawan besar dari 7. Kawan besar dari 7 itu berapa? 3. Berarti dimana 3 pada manik puluhan ini kita turunkan 3 manik ya? 3 manik, terus ditambahkan 1 manik pada ratusan. Nah, maka di sini hasilnya jadi 112. Jadi juga sama ya, dengan menggunakan rumus kawan besar, berarti kita harus menggunakan rumus dari yang kawannya ini, kawan besarnya 8 itu sama dengan 2. Jadi kita bisa menulisnya dari 8 itu sama dengan 10 dikurangi 2. Jadi 10 ini sama dengan 1 kali pada puluhan kita angkat dan 2 kali pada satuan kita turunkan. Terus dari kawan besar yang puluhan kan dimana dia ada 3 sama 7 ya. Berarti 7 ini kita bisa tulis dengan 10 dikurangi 3. Jadi dimana ini juga sama dengan 1 kali pada ratusan diangkat, lalu kita turunkan 3 pada puluhan. Ini jadi dimana yang ini sebagai puluhan, yang ini sebagai ratusan, sebagai satuan. Jadi di sini hasilnya 112. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Jelas. Kalau boleh kita bahas soal lagi yang sederhana ya. Namanya seperti 55 ditambah 66. Ini berapa? 55 ditambah 66 ini berapa? 111. Berapa? Enggak dong. Iya.
berarti 11. Gimana Pak? Yang jadi untuk kalau menggunakan sekuat, pertama kita susun dulu sekuatnya untuk nilai 0 ya. Selanjutnya kita susun 55, jadi 5 pada satuan dan 5 pada puluhan. Jadi 55 seperti ini. Selanjutnya itu ditambah 66. Kalau ada satuan berarti kita harus tambahkan 6, di mana manifold di bagian bawah itu hanya berjumlah 4 dan 6. Maka kita harus mencari pasangan dari kawan besar dari 6. Kawan besar dari 6 itu 4. Berarti di mana kita bisa menghasilkan dengan 1 di bagian puluhan kita angkat, dan 5-nya ini kita harus angkat, lalu satu kita angkat di pada satuan ini. Ya. Jadi di sini hasilnya 61. Selanjutnya pada puluhan ini kita tambahkan 6. Berarti di mana kita harus mengangkat 6 kali di bawah, namun kali di bawah itu hanya tersisa 3. Sehingga dari sini kita harus mencari kawan besar dari 6. Kawan besar dari 6 itu berapa? 4. Berarti di sini kita pertama angkat 1 dari ratusan dulu, lalu 5 atas ini kita angkat, 5 pada 50-an kita angkat, lalu di bagian bawah berarti 3-nya kita angkat ke atas dulu, 30-an, lalu kita turunkan 2. Ya. Di sini jadi hasilnya 121. Oh gitu. Mantap. Jadi dalam penggunaan semua ini ada rumus langsung, yaitu kita menjumlahkan bilangan tanpa mencari kawan kecil ataupun kawan besar. Jadi kita langsung bisa menjumlahkannya ya. Sedangkan kalau rumus kawan kecil di sini itu harus mencari dua bilangan, kalau digunakan itu sama dengan 5. Jadi contohnya seperti yang ini. Sedangkan kalau rumus kawan besar berarti ada 2 bilangan yang menghasilkan sama dengan 10. Jadi contohnya seperti ini. Di mana kita menggunakan rumus kawan kecil itu kita mencari kawan bisa mengubah dari menggunakan sekolah itu dari sini ya. Jadi seperti contoh soalnya seperti di sini 42 ditambah 31 berarti di mana kawan kecil dari 3 yaitu kan sama dengan 2. Maka dari penggunaan semua kita bisa tulis atau ubah menjadi 5 dikurangi 2. Sedangkan kalau di rumus kawan besar berarti di mana jadi kita harus mencari kawan besar yang ada di sini ya. Jadi pertama ada 8. Berarti kita harus kawan besar dari 8 itu kan 2. Jadi di mana dalam satu arti kita bisa mengaturnya menjadi 10 dikurangi 2. Jadi pada satuan. Sekarang kalau dari 60-an, jadi kan ada 3 sama 7. Jadi di mana 7 ini kan kawan besarnya ada 3. Jadi kita bisa mengubah dari angka 7 ini menjadi 10 dikurangi 3. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.